Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifitra Irawan dengan NIM 2133883 akan mempresentasikan mata kuliah rekayasa material dengan tema hubungan desain material dan proses. Pertama, aliran proses desain. Ini kita dapat melihat tabel dari peminatan pasar, yaitu persyaratan desain yang terdiri dari konsep, perwujudan, dan rincian, dan menjadi spesifikasi pada produk. Sini bisa dilihat proses pemilihannya: pemodelan fungsi, studi kelayakan, analisis perkiraan, pemodelan geometri, desain peralatan, metode simulasi, pemodelan biaya, dan pemodelan FEM atau DFM. Dan pemilihan material. Semua material dengan presisi data rendah, sekelompok material presisi data tinggi, dan satu material presisi data tertinggi. Selanjutnya adalah hubungan diagram yang di atas. Dari tabel di atas, dimulai dari permintaan pasar. Mula kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. Setelah mengetahui apa dan bagaimana permintaan pasar, kita mulai mencari atau merancang konsep dari benda yang dibutuhkan pasar tersebut. Mulai dari pemilihan proses hingga pemilihan material. Pemilihannya penting karena berpengaruh terhadap kualitas benda tersebut. Setelah memilih konsep, proses, dan material, selanjutnya ke tahap perwujudan. Pada tahap perwujudan, kita lakukan perancangan dan pembuatan benda tadi sesuai dengan proses dan menggunakan material yang sudah dipilih. Setelah benda jadi, maka kita buatkan rincian seperti biaya yang dikeluarkan, waktu, tahap-tahapnya, dan lain-lain. Setelah itu dapat mengetahui spesifikasi dari produk tersebut seperti ketahanan, kekuatan, dan lain-lain. Hubungan erat antara tiga elemen yang ada di tabel. 1. Permintaan pasar. Penjumlahan peminatan individu di pasar pada harga yang diberikan. Dalam ilmu ekonomi, mendefinisikan permintaan sebagai kesediaan dan kemampuan sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa untuk setiap kombinasi harga yang diberikan. Permintaan yang kuat menjadi dorongan utama dalam pengembangan. 2. Pemilihan proses produk. Cara produk dibuat sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Proses produksi menjadi hal yang penting dalam operasional sebuah bisnis dan berfungsi untuk meningkatkan nilai barang. Selanjutnya adalah pemilihan material. Tindakan memilih material yang penting sesuai untuk aplikasi tertentu. Material yang dipilih harus mencerminkan preferensi dan kebutuhan pasar. Misalnya produk ramah lingkungan sesuai dengan permintaan pasar akan memerlukan barang yang sesuai. Selanjutnya hubungan pemilihan material yang meliputi aspek-aspek yang ada. Hubungan pemeliharaan material merupakan proses penting dalam desain produk atau sistem karena material yang dipilih akan memiliki dampak besar pada kinerja dan keberlanjutan dan biaya keseluruhan. Hubungan antara pemilihan material dan aspek-aspek lainnya. 1. Aspek sistem. Material yang digunakan harus sesuai dengan fungsi dan tugas sistem. Kedua, aspek operasi. Pemilihan material juga harus mempertimbangkan bagaimana material tersebut akan berfungsi selama operasi. Ketiga, aspek lingkungan. Di era yang berfokus pada berkelanjutan, pemilihan material juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Material yang dipilih harus dapat didaur ulang, memiliki jejak karbon yang rendah, dan tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Selanjutnya, kasus pertimbangan keawetan dalam pemilihan material. Pemilihan material untuk konstruksi jembatan yang kita ambil saat ini. Ketika merancang jembatan, penting untuk memilih material yang memiliki keawetan yang baik, serta jembatan tersebut akan baik selama bertahun-tahun tanpa perlu perawatan. Ketahanan terhadap korosi.
Jika jembatan akan berada di daerah yang kondisi kaca yang keras atau melintasi air asin seperti selat, pemilihan material yang tahan terhadap korupsi seperti baja yang tahan karat. Ketahanan terhadap beban. Material yang digunakan harus mampu menahan beban yang berat selama bertahun-tahun tanpa mengalami kelelahan struktural. Selanjutnya adalah perawatan minimal. Material yang memerlukan perawatan minimal akan memperpanjang umur jembatan dan mengurangi biaya pemeliharaan. Pemilihan material yang tepat dalam kasus konstruksi jembatan akan memasukkan bahwa jembatan tersebut dapat besaran yang lama dan berfungsi secara efektif selama bertahun-tahun, sambil meminimalkan dampak lingkungan dan biaya perawatan. Selanjutnya adalah hubungan desain material proses dengan pertimbangan penampilan, biaya, dan lingkungan. Desain merupakan proses penerjemahan ide baru atau kebutuhan pasar ke dalam informasi inci dari masa produk dapat diproduksi. Setiap tahapan memerlukan pengetahuan tentang material yang terasa sanggup dipengaruhi oleh desain produk yang akan dibuat atau produk lama tetapi menggunakan material tersedia lebih dari 120.000 jenis. Standarisasi material digunakan untuk mengurangi sebuah material baru dengan sifat yang baru. Pemilihan material tidak dapat dilepas dari pemilihan proses, karena pertentuan dengan pembentakan, assembling, finishing, dan material di akhir produksi. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya dan dampak penggunaan material tekstur. Tampilan dan dekorasi merupakan masalah mendasar bagi konsumen yang tidak dapat dihasilkan. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara desain material, proses pertimbangan, penampilan, biaya, dan lingkungan. 1. Desain dapat mempengaruhi material dan proses yang dipilih. Produk yang ramping dan ringan dapat memerlukan material yang kuat dan tahan lama. Kedua, material dan proses dapat mempengaruhi penampilan dan biaya produk. Misalnya, menggunakan material yang dapat meningkatkan biaya produk. Ketiga, mempertimbangkan lingkungan dapat mempengaruhi semua aspek pengembangan produk. Misalnya, menggunakan material daur ulang dapat mempengaruhi dampak lingkungan produk. Pengembangan produk yang sukses membutuhkan keseimbangan antara ketiga aspek ini. Desain harus menarik dan terjangkau. Material dan proses ramah lingkungan dan produk harus dibuat dengan cara yang berkelanjutan. Proses manufaktur yang digunakan untuk menghasilkan produk dapat beragam, seperti penembakan plastik atau pemotongan laser. Proses mempengaruhi kualitas produksi dari biaya produksi. Pemilihan proses juga dapat memiliki dampak lingkungan, misalnya emisi. Pertimbangan penampilan biaya adalah pertimbangan penting karena dapat mempengaruhi daya tarik konsumen. Penampilan yang lebih baik mungkin memerlukan material dan proses yang lebih mahal, sehingga mempengaruhi biaya produksi. Penilaian biaya harus seimbang dengan keinginan untuk mencapai penampilan yang optimal. Pertimbangan lingkungan semakin meningkat kesadaran lingkungan. Desainer dan perusahaan harus mempertimbangkan dampak produk terhadap lingkungan. Ini termasuk pemilihan material yang lebih ramah lingkungan, proses produksi yang lebih efisien, energi, dan pemakaian produksi keputusan yang diambil. Dalam desain, material dan proses dapat pengaruhi jejak karbon dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, hubungan ini memerlukan keseimbangan yang cermat dan seringkali melibatkan trade-off. Misalnya, pemilihan yang lebih ramah lingkungan mungkin lebih mahal, tetapi bisa meningkatkan daya tarik produk dengan penuh pertimbangan terhadap sosial dan lingkungan merupakan sebuah tanggung jawab dalam sebuah produk. Pemilihan material dalam merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan mesin. Jenis material apa yang sebaiknya digunakan untuk komponen tertentu? Ini adalah pertanyaan yang sangat dasar, sering dihadapi perancang. Karakteristik apa saja
yang harus dipertimbangkan: kekuatan, tahan korosi, density, mesin ability, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Seandainya perancangan telah dapat jenis material yang cocok, biasanya masih ada kendala-kendala lain yang harus dihadapi, seperti misalnya harga yang mahal, material tidak tersedia di pasar, dan kendala-kendala yang lainnya. Kegiatan pemilihan material dan proses manufacturing atau fabrikasi adalah merupakan bagian yang terintegrasi dalam perancangan mesin. Jadi, kemampuan dalam mengeksploitasi potensi dan karakteristik serta sifat-sifat material adalah esensial bagi insinyur perancang mesin. Gambar setelah ini akan menjelaskan hubungan yang menunjukkan integrasi antara desain, pemilihan material, dan proses produksi dalam pengembangan peralatan mesin. Di sini terlihat desain, kondisi operasi, fungsi biaya, material, sifat material, ketersediaan, peraturan biaya, dan proses produksi, proses pengatur THD, berkualitas produk akhir biaya. Klasifikasi material. Terdapat banyak sekali jenis material yang tersedia di alam. Di dalam dunia teknik, material umumnya diklasifikasi menjadi 5 jenis, yaitu material logam, keramik, las, elastomer, polimer, dan material komposit. Gambar 2 menunjukkan klasifikasi material teknik tersebut. Saat ini menggunakan material logam dan berbagai paduan masih mendominasi bahan peralatan mesin. Contohnya engine dan komponen 99% terbuat dari logam. Menggunakan material komposit dan keramik untuk peralatan mesin pada akhir abad 20 mulai berkembang cukup pesat. Contohnya komposit untuk struktur pesawat terbang, struktur kapal cepat, pipa, tangki, dan lain-lain. Sedangkan keramik digunakan untuk bearing dan komponen tribologi lainnya. Apa klasifikasi material tersebut? Sifat mekanik material. Pemahaman yang menyeluruh mengenai sifat-sifat material. Pelakuan dan proses pembuatan sangat penting untuk merancang mesin yang baik. Sifat material umumnya diklasifikasi menjadi sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimiawi. Di bawah ini kita hanya membahas sifat-sifat mekanik. Sifat mekanik secara umum ditentukan melalui pengujian destruktif dari sampel material pada kondisi pembebanan yang terkontrol. Sifat mekanik yang paling baik adalah didapat dengan melakukan pengujian prototipe atau desain sebenarnya dengan aplikasi pembebanan yang sebenarnya. Namun data spesifik seperti ini tidak mudah diperoleh, sehingga umumnya digunakan data hasil pengujian standar seperti yang telah dilakukan oleh ASTM, American Society of Mechanical Engineers. Pertama itu uji tarik. Spesimen uji standar yang biasa dipakai ditunjukkan pada gambar 1. Batang yang dipakai untuk pengujian material biasanya mempunyai diameter standar D0 dan panjang ukur standar L0. Panjang ukur adalah panjang tertentu sepanjang bagian yang berdiameter kecil, dan spesimen ditandai dengan 2 takikan, sehingga pertambahan panjang dapat diukur selama pengujian. Pengujian dilakukan dengan menarik batang uji perlahan-lahan sampai patah, sementara beban yang jarak panjang ukur dimonitor secara kontinu. Contoh hasil pengujian dari kurva tegangan renggangan seperti yang dapat dilihat pada gambar 2. Keuletan dan ketegasan. Keuletan adalah sifat material yang didefinisikan sebagai kecenderungan material untuk mengalami deformasi secara signifikan sebelum patah. Apapun ukuran keuletan suatu material diukur dengan menggunakan persen perpanjangan sebelum patah atau persen pengurangan luas sebelum patah. Material yang perpanjangan lebih dari 5% pada saat patah dianggap sebagai material ulet. Kedua adalah ketegasan, adalah sifat yang didefinisikan sebagai ukuran tidak adanya deformasi sebelum patah. Selanjutnya adalah uji tekan. Uji tekan dilakukan dengan memberikan beban
tekan kepada spesimen yang menggunakan silinder dengan diameter konstan. Untuk material ulet dengan sangat sulit memperoleh kurva tegangan dan renggangan. Dari pengujian ini, karena material ulet tidak akan patah bila ditekan. Kebanyakan material ulet menggunakan kekuatan tekan yang sama dengan kekuatan tariknya. Material yang mempunyai kekuatan tarik dan kekuatan tekan yang sama disebut sebagai event material. Umumnya material kertas mempunyai kekuatan tarik dan 2-6 kekuatan tekan yang berbeda, sehingga tergolong dalam jenis unevent material. Jadi untuk material kertas, uji tekan sangat diperlukan untuk mendapatkan kurva tegangan renggangan yang lengkap. Selanjutnya adalah uji tekuk. Uji bending biasanya dilakukan untuk menentukan flexural strength komponen. Pengujian ini dilakukan dengan menumpu batang dengan tumpuan sederhana dan kemudian membebani batang tersebut secara transversal pada bagian tengahnya. Bila material ulet, kegagalan yang terjadi berupa luluh, sedangkan material yang kertas kegagalannya berupa patahan. Selanjutnya adalah uji puntir. Uji puntir dilakukan untuk mengetahui sifat geseran pada material. Uji puntir biasanya diperlukan untuk komponen yang beban utamanya adalah beban puntir. Bentuk spesimen puntir ini tidak jauh berbeda dengan spesimen uji tarik. Selanjutnya uji keras. Uji keras dilakukan untuk mendapatkan sifat kekerasan material. Kekerasan biasanya dapat dinyatakan dalam 3 skala, yaitu Brinell, Rockwell, dan Vickers. Perbedaan utama dari 3 skala ini adalah beban dan indentor yang digunakan dalam pengukurannya. Masing-masing skala ini mempunyai kelebihan di mana Vickers hanya butuh 1 setup pengujian untuk semua material. Rockwell akan memberikan kesalahan operator yang lebih kecil karena tidak perlu mikroskop. Sedangkan Brinell dapat dengan mudah dikonversi dalam kekuatan tarik ultimate-nya. Uji lelah. Dalam aplikasi nyata, banyak sekali komponen mesin yang mengalami pembebanan yang bervariasi terhadap waktu baik besar maupun arahnya. Beban seperti ini disebut dinamik. Beban dinamik yang bekerja bolak-balik atau berfluktuasi dapat menimbulkan kegagalan lelah atau fatigue. Sifat mekanik material sehubungan dengan fenomena ini adalah kekuatan lelah. Kekuatan lelah dapat ditentukan dengan melakukan uji lelah menggunakan mesin Ermor. Nomor 1 menunjukkan setup uji lelah dan beban bolak-balik yang dialami spesimen uji. Hasil uji lelah material dapat ditampilkan dalam bentuk diagram SN yang menyatakan hubungan tegangan dengan jumlah siklus. Uji impact. Setelah suatu kondisi pembebanan yang terjadi pada komponen mesin adalah beban impact, yang pada kondisi ini kapasitas penyerapan energi sangatlah penting. Energi yang dimaksud adalah strength energi atau daerah di bawah kurva tegangan, sedangkan resilience dan torqueness adalah fungsi dari luas daerah ini. Ada 2 metode uji impact yang umumnya digunakan, yaitu metode Izot dan metode Sharpe. Kedua metode ini menggunakan spesimen yang ditakik dan pendulum sebagai pemukulnya. Perbedaan terletak pada posisi spesimen dan titik kontak pendulum pada spesimen. Sifat-sifat umum material logam. Pertama ada besi cor. Besi cor putih bersifat sangat keras dan juga kertas. Besi cor ini sulit di mesin dan penggunaannya sangat terbatas, seperti untuk lining pada mixer semen di mana kekerasannya sangat diperlukan. Besi cor kelabu. Jenis ini sangat banyak digunakan. Jenis yang bervariasi dan diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya. Penggunaannya diantara adalah rangka mesin, blok mesin, trommel rem, dan lain sebagainya. Melibel cast iron. Besi cor ini mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi dibandingkan besi cor kelabu
dan banyak digunakan untuk komponen mesin yang menerima tegangan lentur. Nodular cast iron, kekuatan paling tinggi di antara besi cor. Besi cor ini lebih tangguh, lebih kuat, lebih ulet, dan lebih tidak berpori dibanding besi cor kelabu. Material ini biasanya digunakan untuk komponen yang menerima beban fatigue seperti piston, poros engkol, dan CAM. Baja cor, komponen kimia baja cor ini sama dengan work steel, tetapi sifat-sifat mekaniknya lebih rendah daripada work steel. Kelebihan baja ini adalah mudah diproses dengan stand casting dan investment casting. Work steel, kata work berarti manipulasi bentuk material dilakukan tanpa melelehkannya. Ada dua macam proses yang biasa dilakukan, yaitu hot rolling dan cold rolling. Hot rolling steel, material yang dibuat dengan melewatkan bilet baja panas pada beberapa roller yang akan mengubah bentuk menjadi E-beam, channel section, pelat, lembaran, kotak, tube, dan sebagainya. Baja jenis ini banyak digunakan untuk rangka struktur dan komponen-komponen mesin yang digunakan proses pemesinan lainnya. Cold roll steel, baja ini dibuat dari bilet atau bentuk hasil hot rolling dengan melewati roller pada temperatur kamar. Hasil proses ini biasanya adalah berupa pelat, lembaran, tub, serta batang penampang lingkaran atau persegi. Aluminium, work aluminium alloy. Paduan aluminium jenis ini tersedia dalam bentuk E-beam, channel, batang, lembaran, tub, dan batang berpenampang lingkaran dan bersudut. Cast aluminium alloys. Paduan aluminium jenis ini berbeda formulasinya dengan work alloy. Penggunaan lebih dikhususkan untuk proses dengan pengecoran. Titanium. Titanium mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan material lain, yaitu ringan, sangat kuat, non-magnetik, tahan korosif, dan dapat digunakan pada temperatur tinggi sampai 750 derajat Celcius. Karena kekurangannya adalah mahalnya harga titanium bila dibandingkan dengan baja dan aluminium. Magnesium. Logam ini adalah yang paling ringan di antara logam komersial yang ada relatif lemah. Sifat sangat mudah dicor dan dimesin, tetapi lebih keras daripada aluminium. Selain itu, logam ini juga mempunyai ketahanan korosi yang cukup baik, paling efektif dalam skala galvanis, dan sangat mudah terbakar. Paduan tembaga. Tembaga murni mempunyai sifat sangat lunak, lemah, dan mudah dibengkokkan. Penggunaan diantaranya adalah pipa, konduktor, dan motor. Paduan yang paling banyak digunakan adalah kuningan dan perunggu. Kuningan adalah batuan tembaga dengan zinc, sedangkan perunggu pada dasarnya adalah paduan tembaga yang dengan timah. Namun saat ini perunggu juga terdiri dari beberapa jenis silikon, bronze, beryllium bronze, dan fosfor bronze. Sifat-sifat umum material non-logam. Pertama adalah polimer. Polimer adalah molekul rantai panjang dan bahan organik atau campuran berbasis karbon. Polimer terdiri atas dua macam, yaitu termoplastik dan termoset. Bahan termoplastik mudah dicetak dan akan mencair kembali jika dipanaskan. Adapun material termoset akan mengalami ikatan silang pada saat pertama kali dipanaskan dan akan terbakar bila dipanaskan ulang. Keramik. Keramik yang digunakan dalam dunia teknik adalah merupakan campuran unsur logam dan non-logam. Keramik ini dapat berupa oksida logam tunggal, campuran oksida logam, karbida, natrida, borida, dan bahan lain seperti Ai203, MgO, Si, dan Si3N4. Sifat-sifat utama keramik adalah kekerasannya tinggi, sangat keras, tahan temperatur tinggi, punya ketahanan kimia yang tinggi, kekuatan tekanan tinggi, kekuatan elektrik yang tinggi, serta harga dan bobotnya rendah. Yang terakhir yaitu komposit.
Komposit pada dasarnya adalah gabungan bahan-bahan yang berdasarkan skala makro. Adapun contoh komposit alami yang ada di alam adalah kayu dan merupakan gabungan serat selulosa di dalam matriks lignin. Komposit buatan manusia biasanya menggunakan gabungan antara material serat yang kuat seperti serat kaca, karbon, dan boron yang digabungkan dalam matriks resin seperti epoksi atau polimer. Kelebihan komposit adalah sifatnya yang dapat diatur. Salah satu cara pengaturannya sifat adalah material komposit adalah dengan menggunakan arah orientasi susunan dan sudut material penyusunnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.